first side menuju ke arah rim 6 Fred, dan sudah ada pertempuran dari tim nomor 7 dan tim nomor 9. Yes, First Riders melawan NGID Nix di sini, di mana udah langsung di firing begitu aja. Doms bergerak ke arah kawan-kawan dari First Rider. Apa yang akan terjadi kita masih belum lihat. Kamera bakal coba di direct ke arah mana. Nah, ini mantap kali ya, yang harus terkena knockdown. Dan oke, kita bakal berpindah lagi langsung ke arah daerah mill, yang mana Diwan pun sudah harus terculik dan tereksekusi habis oleh kawan-kawan dari NGID Nix. Terlihat ada ombak di arah bawah di sana First Rider, tapi dari samping bakal coba tembakin juga oleh Ubed dengan SKS-nya ombak dengan Famas. Yes, ini satu pemain dari First Rider ya. Ini satunya udah ngejagain di arah bukit, mencoba untuk melakukan pendekatan ya. Di sana ada oil barrel. Ya ampun, terkena oil barrel. Sayang sekali ombak, posisi yang cukup sulit sehingga dia harus terkena trap dari oil barrel yang diledakkan oleh Steven NGID. Sementara Ubed berusaha membuat tenaga, berhasil mendapatkan satu kepala, tentunya itu Steven. Mampukah sempat revive oleh kawan-kawannya, karena kalau gue lihat juga di arah samping kiri dari NGID mencoba menahan pergerakan dari pemain First Rider di sini, yang mana akhirnya Copet pun di arah atas harus terculik satu persatu, menyisakan ombak aja bersama Ubed. Tapi ternyata ombak masih sempat tertolong. Masih bisa tertolong karena juga dari ombak sendiri dia langsung coba turun langsung ya untuk bisa mendapatkan backup revive. Tapi kita lihat di sini dari tim nomor 7 dari NGID bakal langsung coba ngunci pergerakan dari FR untuk bisa menyelamatkan plasma, karena dari match pertama nggak mau dikasih kesempatan. Stephen masih terus memantau pergerakan dari First Rider Alpha. Oh, sayang sekali, ini posisi yang agak kurang menguntungkan untuk para pemain dari First Rider, yang mana kalau gue lihat mengharuskan ombak lagi-lagi harus terculik begitu, yang menyisakan Ubed saja sang kapten yang harus menarik dirinya, mungkin bergerak ke arah Riverside, tapi sepertinya nggak bakal dikasih lepas, atau ternyata Ubed lebih memilih untuk do or die. Melakukan firing reflect gluonya itu at the moment sangat luar biasa tentunya Mas Ubed ya. Wow. Dengan refleks blue jongkoknya itu cepet banget. Ini bakal menjadi 2 lawan 1 Ubed. Apa yang akan terjadi? Mampukah Ubed melawan 1 versus squad kali ini NGID Nix? Mencoba dilawan aja di sini oleh seorang Ubed. Mundur dulu, tarik dikit, kelihatan umpat di balik sutet, udah terkena firing juga. Tapi yang terjadi adalah di belakang firing yang lumayan terasa, dan sayang sekali First Riders Alpha harus tusuk. Yes, harus menjadi first team ya, pertama kali di match pertama untuk di grup C. Tapi kita di sini berpindah ke arah Battle Goose, di mana ada Aura Lins yang langsung tapping ke arah Bullseye, di mana sudah ada tim Lovre yang terlihat di sana. Apakah ini yang sebenarnya terjadi ya? Kemarin Deadly and Friends, sekarang Deadly and Friends. ada Battle Guys. Battle Guys ya. Oke. Dari gorengan 5.000 nih ya, banyak minyak. Apakah ini gorengan 5.000 yang banyak minyaknya yang bisa bikin batuk menjadi salah satu member Aura yang baru? Wow, aura gorengan. Waduh. Oke, aura gorengan tuh pasti panas dan minyak ya. Haredang, Haredang. Oke, sementara kayaknya tadi setelah melihat Father dan kawan-kawan dari Dranix yang sempat di firing oleh kawan-kawan dari Battle Guys, ini sepertinya mereka nggak bakal lanjutin, tapi udah langsung udah dijamu lagi sama firing dari arah observatory. Yes, bener banget, masih kelihatan nih dari tim Battle Guys. Tapi di sini orang Koje bakal langsung coba lari dengan vehicle birunya, di mana sudah langsung saja Koje terpick saja oleh tim Ina Stars Mix. Wow. Dari Zulf di sana menggunakan XM8 yang terkena headshot, tapi sudah langsung saja Koje langsung di finishing dari arah graveyard. Yes. Dan ini bakalan jadi satu momen yang cukup berbahaya juga ya, karena pada akhirnya Koje nggak sempat ketolong ya. Koje nggak sempat ketolong gitu, karena memang Koje udah lebih dulu lari untuk masuk ke observatory, tapi nggak wise sama tim yang udah ngambil observatory, dan sampai akhirnya dari Koje sendiri udah coba ngambil vehicle tapi nggak selamat juga. Yes. So kita bakal berpindah dikit di sini BTR Newborn. Ada juga di sini Enter Sima yang mencoba mengamankan daerah Cape Town. Sementara itu kita berpindah lagi Depok. Oh, ini kalau nama depan-depannya Depok berarti habis ikut WJCL nih. WJCL Turnamen komunitas. Ini dia. WJCL ya. Penggawa dari Jabodetabek bagian Depok. Benar. Ini nih kawan-kawan Depok ya kan, kawan-kawannya Amjad ya kan. Amjad, Muti dan kawan-kawan Depok lah pokoknya. Oke, dan kita lihat di sini dari Pensi bakal coba mengamankan beberapa kompon dari rumah kayu dan juga rumah Sultan yang ada di daerah Pik ke arah Mil, dan masih coba untuk defensif karena juga ini masih dengan 11 tim dengan 42 orang yang masih hidup. Lo tau gak kenapa itu namanya
namanya Wajil. Karena dia bocil. Ya, kenapa bocil ya kan? Iya, kenapa bocil? Emang kenapa gitu? Kenapa sama bocil? Iya, kayak gitu. Iya. Dia emang bocil by the way. Gue udah sempet Ketemu ya? bukan ketemu, lebih ke arah mabar, dan emang dia bocil. Oh, bocil. Suaranya juga bocil. Suaranya udah mendukung ya? Ya, suaranya mendukung dan emang dia masih muda, kata kawannya juga. Oh, Nah, ini oke, ya, kita kita berpindah ke arah NGID yang mana ternyata udah ada Louvre. Yes, dimana dari Venom berhasil mendapatkan satu korbannya ke arah NCID yang berhasil meratakan satu squad dari First Rider Alpha. Dimana langsung saya pincang satu orang dari tim NCID. Yes. Di sini ada Kapten J dan WM yang hati-hati. agak merepotkan, harus diperhatikan. Gameplaynya sudah mulai berbahaya kali. Di sini udah ada double car by the way. Yes, Oh my god, dapat lagi tuh. dapat Rifle lagi. bullet. Ada VSS Rifle Bullet ya? Yes, benar banget. Dari situ udah mudah banget untuk menggunakan double car di sana, dimana Kapten J coba melakukan cari angle shoot lagi untuk lebih tepatnya mengincar tim dari BTR Newborn yang terlihat di rumah sabun. Harus dipastikan. Ini bakal menjadi fight yang agak merepotkan untuk Ina Star Mix harusnya, soalnya di sini mau nggak mau kalengnya harusnya kebak. Diparkirin. Oke, boleh juga, tapi udah bakal langsung terkikis saja head spin-nya di sana, di mana ada seorang Isal sudah bakal langsung melakukan medkit terlebih dahulu. Nggak mau terburu-buru nih, jadi 3 tim di mana sudah berdekatan, ada 4 tim ternyata dari NCID yang masih memantau dari Bukit Mil. Masih belum ada pertikaian lanjutan nampaknya ya. Yes, bener banget. Dimana Jay masih coba untuk terus memantau dengan VSS yang memberikan beberapa damage per second Yes. ke arah kedua tim yang ada terlihat di sana. Lihat ya, Kapten J di sini udah pakai Alok, Joseph, Kelly sama Wolfra. Wolfra tuh sekarang emang bisa gue bilang lumayan menggantikan posisinya Hayato. Benar. Soalnya Wolfra sendiri kayak ketika lu udah berhasil dapetin kill ataupun killnya kan bakal dikonvers jadi spectate. Benar. Nah, di saat lu dapetin skill itu, lu dapet tambahan pengurangan red musuh untuk nge-headshot lu, dan lu dapat tambahan damage ke badan. Yes. Sementara perbandingannya kayak kalau Wolfra, lu harus trading dulu supaya konversi damage-nya jadi armor penetration kan. Nah, itu sebenarnya lebih berisiko. That's why beberapa orang sekarang lebih memilih Wolfra. Gua pun juga prefer Wolfra sekarang daripada Hayato. Tapi balik lagi, tergantung kebutuhan lo. Tergantung kebutuhan. Iya. Kecuali memang kalau emang misalkan J sendiri dari awalnya udah dapat satu squad. Kalau dia dapat 2 tuh udah lumayan gitu kan. Apalagi kayak kalau misalkan lu seorang raster juga masih make sense banget lu pakai Hayato sekarang. Iya, benar. Karena masih ini ya, Hayato nggak hilang juga. Soalnya lu trading jarak dekat itu udah pasti kena adu damage. Iya, karena penetration armor kan dari Benar. Nah, itu dia perbandingannya ya. Dan oke, ternyata zona lebih kayak memihak ke arah atas sebelah kanan ini, bersinggungan banget sama Keraton, Capton, Kota Tua dan juga Mil, sama masih Peak dan juga Riverside ya. Yes, benar banget, dimana sudah numpuk juga, yang dimana juga ini tim-timnya udah dekat-dekatan banget ini ya. Yes. Dan kita di sini dari tim 10 masih daerah Capton, dan tim 1 sendiri juga masih coba untuk terus melakukan defensif juga. Oke. Sudah ada M28B juga yang cukup ini juga ya, baik juga senjatanya, karena ketika lu menggunakan Moko itu juga memudahkan lu bisa tahu posisi musuhnya tuh dia berdiri di mana gitu kan. Yes. So harus di notice juga ya, nggak boleh diremehin tiap damage yang datang. Tapi kalau gue lihat ini para pemain dari Pew ya, Pew Vector nih lagi ada di luar zona di daerah Sipir tadi kalau nggak salah, lagi main-main ini kan. Main launchpad. Iya, main-main launchpad ya. Dan di sini ada Evos V. Apakah ini real kah, Bang? Karena di sini ada Onyx Tayo juga, dan di sana ada namanya Aura Clary. By the way, Clary sendiri setahu gue adalah manajernya Aura Esports Free Fire. Iya, itu. Tapi gue yakin ini bukan Clary. Bukan. Ini mungkin fansnya. Iya, karena kan dia Clary sebelum jadi manajer sendiri kan dia adalah salah satu tim ladies yang cukup dikenal juga. Penggawa dari tim ladies yang cukup dikenal di Mama Indonesia. Aura ya, disebutnya Mama Aura ya. Betul. Nah, Aura Clary di sini nampaknya udah melihat seseorang di arah mil bawah tentunya. Bakalan coba langsung di firingnya tadi sedikit dengan VSS-nya. Bagus banget di sini. Upaya penyelamatan high ground yang boleh gue bilang udah cukup paten harusnya. Dirasnya juga cukup sulit. Jadi kayak chance lu untuk kalah boleh gue bilang cukup rendah. Kenapa tuh Kain? Karena memang dari posisinya udah ini ya, bagus ya. Posisinya udah enak satu. Seandainya kalau lu diras, orang kan bakal nanjak. Nah, ketika lu nanjak kan ada ada patahan yang memungkinkan lu untuk nembak red ke kepalanya lebih tinggi. Lebih tinggi, benar.
Bener banget, kita di sini Battle Gas bakal langsung melihat ada vehicle yang lewat view fighter langsung tuju sudah langsung merasap juga dari vehicle Lamborghini-nya masih coba untuk terus tapping dengan Aura Jans dan juga dari Auralins, tapi Jans sudah terculik oleh Kar 98. Yes. Posisi yang sebenarnya sama-sama tidak diuntungkan, di mana Pio sendiri kalah dari segi posisi lower ground ya kan. Sementara high ground juga resikonya ketika lu cuma nongol sedikit itu yang kelihatan cuma kepala lu. Kepala. Jadi kemungkinan ketembak kepala lu lebih tinggi ketimbang yang di bawah ya. Benar, apalagi juga dari high ground sendiri juga sulit untuk benar-benar terjang gitu ya, menembakin dari terjang bawah ke arah low ground. Yes, sebenarnya sisi lain Elboy dari Enter Sima dari Enter Esports ini udah berhasil menculik 1 poin tadi kalau gua nggak salah lihat di information kill. Sambil menunggu bounty juga di sini kayaknya. Sorry, bukan bounty apa? Sama Nedrop. Sama Nedrop. Karena kan lagi pada ngantri nih pasti sama Nedrop. Dan oke, ada Just 9 ya. Oh, Just 9 ternyata. Just 9 di sana nomor 9. Yes. Just 9. Oke. Jadi bukan Justin. Boleh juga nih nickname keren. Itelik ya. Iya. Dan lanjut, ternyata ada Papa yang nyaris aja kehilangan 1 orang. Oh, ternyata ini bukan member dari Enter ya. Ternyata itu yang tadi dia dapetin player dari Enter atau mantan kali. Oh, ada Yapzor terlalu jauh ke sana, keluar zona, diputar dulu. Ternyata walaupun zona udah mulai menarik Masih lagi. dapet. Di sisi lain pada akhirnya Yapzor gak akan ketolong, posisinya cukup sulit. Pio Kavi udah nggak bakal sempat ketolong lagi juga. Yes, dua pemain tersisa dari tim fighter. Pada masih coba untuk melihat ada training juga dari Linis dengan soft partnya. Masih coba untuk terus tapping, tapi masih belum mendapatkan beberapa damage ke arah tim fighter yang masih survive sampai saat ini. Alright. Lanjut aja di sini. Udah langsung dipasang juga sama Nedropnya memang. Ini lagi-lagi boleh gue bilang dari battle guys juga ini lumayan mendapatkan kesempatan yang enak ya dari segi posisi, tapi zonanya udah nggak berpihak. Udah nggak berpihak, dia harus benar-benar nyebrang ke arah bukit seberang yang sudah ada yang diisi sama tim dari ini ya, Ina ya. Iya, Ina Star Mix. Ini Indostar yang sering banget gue lihat juga di turnamen-turnamen apa minor. Benar. Lagi mencoba apa ya? Lagi mencoba grow up juga. Ini something goes on Enter Sima, terus ada juga di sini kawan-kawan dari tadi kawan-kawan Depok gitu. Itu emang dari kawan Dimas juga tim-tim yang memang dari komunitas ini lagi berusaha untuk ini ya, untuk berkembang. Dan ini dia udah sangat dekat. Lovre di sana ke arah tim dari Battle Gas, di mana seorang gorengan bakal langsung saja kena damage VSS di sana, bakal langsung coba disamperin aja, tapi Father terkena frag grenade dari seorang Jans dan bakal langsung di finishing saja, nggak dikasih nafas, di mana Auralins bakal langsung coba berhadapan dengan satu pemain dari Venom. Lovre di sini sudah bakal ada backup juga. Venom harus terkena down dengan MP5. Gibbs pun juga menyusul menyisakan Kapten J yang masih memantau dengan double car-nya. Kayak J-nya masih kejauhan juga, itu makan waktu juga, apalagi zona juga udah nggak berpihak ke sana, so J bakalan nevermind aja, bakalan gimana caranya nyari posisi aman. Tapi kalau gue lihat di sini udah bakalan langsung ketutup lagi zona berikutnya. Sementara para pemain dari NGID boleh gue bilang diuntungin karena dia tadi cuma turun di mill, turun lagi ke bawah sana, naik lagi ke ini ya. Naik lagi ke high ground. Iya. Nah, kita bisa lihat ada tapping juga dari Dynamix di sana karena dia Anix. Maupun harus diculik begitu ya. Devil juga sayang sekali Pillractor, tapi akan menjadi tim yang ke-10 harus kembali ke lobby. Sementara itu, para pemain dari Indostar Mix di sini akan berusaha sekuat tenaga untuk mendefend upaya tim yang datang, yaitu Dranix. Di sisi lain juga udah ada Lolita ya kan, yang mencoba menahan pergerakan tim yang bakal datang dari arah Cape Town. Di bawah juga kalau kita lihat udah ada kawan-kawan dari kawan Dimas ya. Nah, ini dia. Banget dimana dari Onik Tayo dengan SVD dia masih coba untuk terus memantau ke arah tim nomor 10 dimana yang tersima sudah terpojok, sudah cukup jauh juga posisinya dengan zona selanjutnya, tapi Tayo juga terpick off di sana, masih bisa diselamatkan karena juga masih ada blind spot yang masih bisa dimanfaatkan juga oleh Mokrai. Yes, ini masih akan menjadi satu momen yang cukup menguntungkan karena kalau kita lihat sekarang zona udah mulai mengecil, semua tim yang ada di mill juga harus ketarik naik ke atas. Dimana kalau kita lihat Kelari udah mulai coba firing langsung ke arah bawah. NGID tidak diuntungkan, bakal coba dilucuti satu persatu, dan sisanya di sana ada Enter Just 9 juga harus
dibungkus begitu saja, disusul di posisi 9 ada juga nomor 7 di sini, 7 tim tersisa. Boleh kita lihat juga di bawah para pemain dari kawan Dimas bersiap juga untuk naik ke arah high ground yang mana bakal coba langsung ditatakin, diberikan hujan peluru, ditembak-tembak dari berbagai arah. Cukup sulit juga untuk masuk zona berikutnya. Ina Starmik mengalami hal yang sama juga. Ada Lynch dan kawan-kawan dari Battle Guys mulai coba melakukan inisiasi. Panji ternyata masih bisa melakukan perlawanan, tapi di sisi lain Dranix Vendetta harus tumbang. Insal dengan lontarnya memakan korban tentunya, tapi Battle Guys harus posisi kelima. Misalkan 4 tim sekarang. Ina Starmix dengan 6 perolehan poin kill saat ini. Yes, bener banget. Dengan MG9 yang cukup on point berhasil melumatkan satu tim dari tim Battle Guys. Tapi di sini Aura Klari masih coba untuk terus tapping dengan M14-nya cukup baik sekali dengan 11 kill berhasil didapatkan. Misalkan 3 tim yang ada di zona sekecil ini dengan Ina Stars yang cukup bisa dibilang sulit untuk masuk ke zona selanjutnya karena sudah dihalangi oleh tim nomor 8 yang sudah lebih dulu menempati satu sutet. Yap, di sana kawan Dimas ternyata malah mendapatkan advantage yang mana akhirnya mau nggak mau 2 tim sekaligus Ina Starmix dan juga kawan-kawan dari Mokrai harus turun ke bawah karena memang zonanya udah nggak berpihak lagi kepada mereka. Ina Starmix mencoba melakukan upaya penyelamatan dirinya, mencoba melakukan defensif dengan blue yang ada, tapi Insal harus terkena dan gitu oleh permain yang ada di atas dari Mokrai. Bakal coba ditembakin, keluar pun masih ada untuk menahan dan juga menolong kawan-kawan dari Mokrai yang sempat terkena down. Bakal coba melakukan terlalu fokus ke arah atas, Abim jadi harus bingung. Sekarang fightnya malah langsung ke arah atas, tapi zona terkecilnya sekarang kayaknya kalau nggak salah ini malah berpihak ke kawan-kawan dari Ina Starmix. Sangat menarik sekali karena kalau kita lihat juga kawan-kawan dari kawan Dimas ini udah nggak bisa berbuat banyak. Oke, bakal coba langsung dikasih frag grenade di bawah. Ada Panji lagi dari kawan Dimas berhasil dapatkan 1. Dimsi juga berhasil dapatkan 1 lagi. Ada Enkianan juga sangat repot. Ina Starmix sudah gugur, menyisakan 2 tim sekarang. FOSP akan melakukan 1 backup yang bagus banget. Panji pun harus tumbang, menyisakan Dimsi, tapi masih sempat untuk revive. Oke, turun perlahan, bakalan coba ditatakin pada turun gunung di sana. Kalau kita langsung dikaya bakal coba langsung ditembakin begitu. FOSP cukup sulit posisinya, masih ada frag grenade terlalu dekat banget. Coba langsung ditatakin abis. So congratulations, this is Buya for kawan-kawan dari Mokrai dengan perolehan 14 poin kill. Nice banget dari tim Mokrai, benar-benar memanfaatkan dari awal zona ya. Maksudnya dari zona yang mereka dapetin itu benar-benar bisa memanfaatkan bagi tim Mokrai untuk bisa lebih enak buat nge-aim ke arah bawah. Dimana Inastar sendiri udah benar-benar kesulitan banget untuk masuk ke zona selanjutnya karena dari kawan Dimas sendiri udah benar-benar nempatin di satu sutet yang emang notabene-nya udah benar-benar dijaga ketat banget, jadi Nastar bingung mau ngajar mana dulu gitu kan. Yes. Dan poinnya tadi juga lumayan terlihat lagi-lagi di sini kawan-kawan dari e-sport yang udah mempunyai jam terbang, ya kan, di scene kompetitif official kayak model tadi ada Dranix, terus kayak tadi ada First Rider, kayak mungkin Bigetron juga gitu kan. Ini agak mengalami sedikit kesulitan, bahkan Lofre tadi, Lofre Force yang mana tadi kita lihat akhirnya Kapten J harus kesulitan antara memilih dia harus melarikan diri atau menolong teman-temannya. Yes, benar banget, dan kita langsung saja lihat replaynya. Let's go, ini dia. Nah, inilah dia nih. Sebenarnya kawan Dimas sendiri harusnya lebih benar-benar bisa coba curi-curi steal ya, curi-curi kill sendiri karena dari Mokrai sendiri benar-benar fokus ke arah Inamix yang notabene-nya harusnya ini kesempatan yang bagus banget buat kawan Dimas untuk ngetatakin dari timnya Mokrai. Mungkin di sini poinnya adalah kayak dari kawan Dimas juga nggak mau terlalu ambil resiko karena sekali lu nongol dikit lu bisa langsung di fight back habis. Iya. Dan resikonya sangat besar, makanya gua rasa mungkin ini mungkin aja dari kawan Dimas itu nunggu gimana caranya fight antara Mokrai sama si Ina Starmik ini kelar dulu. Jadi akhirnya mereka harus lawan 1 orang doang. Iya. Tapi yang terjadi adalah tadi ketika mereka udah lawan 1 tim doang, itu di momen dimana si Dimsi sama si Panzinya itu dapat kesempatan kedua untuk paling nggak nyelamatin diri. Nih pas Panzi ke knockdown, nih abis ini kan ke revive nih. Iya, revive. Nah, Dimsi pas nengok ke kanan, ini banyak banget sebenarnya orang-orang yang bisa sekali lu kena tembak kena kepala, no, apalagi Tayo no. Tayo. Nah, itu posisinya Tayo open banget, Pak. Dan juga di situ ada FOSP yang belum buka blue wall tadi. Benar. Tapi mungkin emang karena udah tensinya tinggi juga, jadi bisa gue bilang lumayan sulit juga untuk dieksekusi karena emang paling gampang tuh ngomong.
Yes, benar. Yang susah Komunikasi. tuh eksekusi ya. Dan komunikasi tuh pas udah late game tuh emang agak sulit ya. Agak suka karena emang udah konsen gitu, udah Udah konsennya. fokus banget, udah konsen dan lagi rame juga meme-meme kayak lu kalau main abis battleground nih, Iya. abis late game, pas kelar gameplay, tangan lu tremor. Iya, geter ya kan karena Iya.